Bismillahirrahmanirrahim. Cara menyembelih. 1. Memotong sendiri hewan kurbannya. Ini yang paling bagus. 2. Bila tidak bisa menyembelih sendiri, misalnya karena takut atau karena dia perempuan, maka minimal datang untuk menyaksikan penyembelihannya. Ini sunnah yang akan hilang bila antumnya di sini, kurbannya di tempat yang lain. Gimana cara antum menyaksikan? Live Facebook. Tapi sebenarnya pun tidak mengapa apabila antum ada di sini, kurbannya di tempat yang lain bila memang ada kebutuhan. 3. Menyembelih dengan alat yang tajam seperti parang, pisau, badik atau yang semacamnya. 4. Tidak boleh menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat, dimarahin dengan betul-betul marah. Jadi ini menunjukkan bahwa apabila ada seorang ustadz marahin antum betul-betul marah karena sebuah alasan yang benar, maka antum jangan sakit hati. Karena ada seorang sahabat yang juga betul-betul dimarahin Nabi dengan betul-betul marah. Ketika Nabi melihat dia ngasah pisau di depan mukanya si hewan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Atumituhu mautatain." Apa kau mau bunuh dia 2 kali? Betul-betul ditegur keras. Ibaratnya kalau di depan orang-orang maka dia malu. Sampai laki-laki ini, sahabat ini menyesal. Karena dia bilang seandainya aku tidak pernah lagi dengar kata-kata itu. Maka tidak boleh begini. Sek di hadapan matanya hewan. 5. Mengucapkan bismillah. 6. Membaringkan hewan kurban pada sisi kirinya. Siapa yang menyembelih tanpa mengucapkan bismillah secara sengaja, maka hewannya bangkai. Kalau tidak sengaja bagaimana? Misalnya diajak ngomong, dia lagi ngasah-ngasah, terus diajak ngomong, mana tadi ini nak? Hilang kepalanya yang tadi di sini kutaruh nah gitu. Mana tadi sudah 2 step tadi kepala di sini hilang lagi gitu. Jagalnya ini karena mengkhawatir orang mencari kepala, lupalah dia. Langsung cok. Ada yang ngamatin kok enggak. Komat kamit bibirnya. Om, bismillah kah sudah? Lupa aku sudah. Ini gara-gara kau ngomong kepala tadi di sini katanya. Bagaimana status hewannya? Ada khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau lupa maka tidak mengapa. Tapi saya pribadi lebih pilih pendapat ulama yang mengatakan jadi bangkai juga. 6. Membaringkan hewan pada sisi kiri badannya. Tapi kalaupun terbalik tidak mengapa. Seandainya baru disadari setelah hewannya disembelih ternyata dia tadi baringnya di kanan, maka nggak masalah. 7. Hewan yang akan disembelih dibaringkan di atas lambung kiri, dihadapkan ke kiblat, kemudian pisaunya ditekan kuat-kuat supaya cepat putus. Yang putus adalah 2 saluran. Karena ada sebagian orang yang nyembelih itu bukan nyembelih tapi penggal. Hilang betulan, pisah langsung. Itu namanya bukan nyembelih, tapi apa? Menggal namanya. Yang dimaksud adalah putus 2 saluran. Bukan gini sampai habis. Tapi 2 saluran. 1 saluran nafas, 1 saluran makan. Sebagian ulama kita mengatakan bila matinya bukan karena putus, maka hewannya juga bangkai. Karena itu bukan penyembelihan, tapi mati karena penyiksaan. 8. Tidak boleh menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain yang juga akan disembelih. Maka tidak boleh menyembelih hewan di hadapan teman-temannya. Karena pasti temannya ikut stres. Berarti tempat penyembelihan dengan tempat pengikatan hewan harus berpisah. Nomor 9. Arak hewan dengan lembut. Maka tidak boleh ditarik paksa, apalagi sampai dia tercekik. Sebagian orang ada yang ketika diarak hewannya ditendang atau ditarik-tarik lehernya. Maka itu juga pentingnya membuat hewan tenang agar tidak stres. Kata Nabi SAW, wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut membuat hewannya itu tenang. Wal yuhidda syafratahu. Nabi SAW mengatakan, dan hendaklah dia tajamkan pisaunya.